Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Hikam, NIM 20040010068 dari kelas EKIS 2C, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Karakteristik pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik di mana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk barang atau jasa, yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi, sehingga dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain. Konsep pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Entry barriers. Ciri utama dari monopoli adalah tertutup pintu masuknya ke pasar, sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan penguasa pasar. Mengapa pesaing tidak bisa masuk? Ada 3 alasannya. Yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Dan yang ketiga, biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produk daripada banyak perusahaan. Inilah yang dikatakan natural monopoly. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Jenis-jenis pasar monopoli. 1. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. 2. Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Faktor-faktor timbulnya monopoli. 1. Adanya penguasaan bahan mentah atau sumber daya tertentu. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, merupakan unsur yuridis. 4. Adanya lisensi atau izin. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Dampak monopoli. Dampak positif dari monopoli yaitu 1. Memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. 3. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik.
4. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Dampak negatif monopoli. 1. Ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. 2. Memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. 3. Mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. 4. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Pemecahan masalah monopoli. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai 1. Membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. 2. Melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. 3. Kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti-kompetitif. 4. Pengenaan pajak. Demikian video penjelasan saya terkait pasar monopoli. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.